Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum menonton, buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman semua, untuk mendukung channel saya. Nah, buat teman-teman semua, di konten kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih ekor burung murai batu kita itu bisa patah-patah ujungnya, nyerit, atau ada yang bulunya rusak di ujung-ujungnya. Nah, di sini saya akan bahas sampai selesai ya. Tonton sampai selesai ya teman-teman semua. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang kenapa sih ya burung murai batu kita ekornya itu rusak-rusak, kadang-kadang dia patah-patah, nyerit. Nah, di situ halnya itu sepele ya teman-teman semua. Selain kita memberi asupan yang bagus supaya bulunya kuat, sehat, yang pernah saya bahas di konten sebelumnya. Nah, di sini ada permasalahan lainnya. Kalau misalkan dia sedikit patah-patah, sedikit nyerit, dan agak jelek ya ujung bulunya itu. Nah, kita harus perhatikan teman-teman semua. Tidur burung murai batu kita itu. Burung murai batu kita tidur itu di tengah, di samping, di pinggir. Nah, itu kan teman-teman semua bisa lihat ya kalau malam kebiasaan tidurnya itu di mana. Nah, di situ sangat berpengaruh ya teman-teman semua. Karena kandang burung murai batu kita itu kandang bulat ya rata-rata. Nah, jika dia tidur di samping, nah nanti ekornya mentok ke jari-jari yang belakang sini. Nah, di sini bisa mengakibatkan yang ekornya jelek, ujung-ujungnya patah-patah itu karena dia nyampe di sini. Dia akan melengkung gitu. Karena kan di sini bentuknya itu, bentuk kandangnya itu oval ya teman-teman semua. Bentuk oval beda dengan kandang kotak ya teman-teman semua. Kalau kandang kotak itu malah dia nanti bagus. Bagus ini karena dia beda, diameternya beda. Ekornya nanti kalau misalkan tidur di samping tetap dia memanjang. Dia akan memanjang ekornya, itu tidak kena karena di sini opal. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, biasanya kalau misalkan kita melihat murai batu di kandang kotak itu kan kayak gimana gitu ya teman-teman. Kayaknya kurang gitu, kurang leluasa, dia kurang bagus, gerak-geraknya itu kemana-mananya ya kurang bagus ya teman-teman semua. Makanya kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan tangkringan kandang bulat, tetap menggunakan tangkringan yang piramida itu kan ada di jual-jualan itu. Dijual-jualan yang piramida itu, nah itu bisa menggunakan itu supaya dia tidak tidur di samping lagi. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman semua yang bentuk piramida itu kan di bawahnya itu, nah itu lebih panjang, ada panjang muat di burung. Nah, kadang-kadang karena udah kebiasaan burung kita itu tidur di bawahnya itu, bukan tangkringan yang atasnya itu. Nah, selain itu emang praktis ya teman-teman semua. Tapi kita bisa lihat lagi masih tidur nggak dia di situ. Nah, kalau burung teman-teman semua masih tidur di situ karena dia lebar ya, kita bisa menggunakan tangkringan yang kita bikin sendiri. Nah, nanti kita bikin di sini bisa kayu dikit, dilem, nah nanti agak piramida dikit. Tapi di sininya itu jangan sampai muat burung kita, karena misalkan muat dia malah tidur. Kalau dia nyaman, kita beri nyaman juga, tidur lagi dari samping sini. Nah, ini emang teman-teman semua kita ribet ya membuatnya lagi. Tapi kalau mau praktis yang tadi ya, yang beli di toko-toko itu yang kayak piramida itu untuk mengatasin supaya dia tidak tidur di samping dan tidak mentok bulu ekornya teman-teman semua. Nah, di situ sebenarnya hal-hal sepele ini kita bisa lihat ya di murai batu kita lihat kesehariannya bagaimana. Nah, ini teman-teman cuma sepele, tapi kadang-kadang buat yang teman-teman yang pemula, yang baru itu bingung. Wah, ini kenapa sih ya? Baru aja selesai mabung, baru dorong ekor, itu bisa langsung begitu, langsung patah-patah. Padahal kita berikan asupan seperti jangkrik, kroto, dan seperti yang konten sebelumnya itu yang saya bahas supaya bulunya bagus, itu udah sesuai itu. Tapi kok tetap jelek-jelek semua. Nah, itu permasalahannya teman-teman semua. Kita bisa berikan tangkringan yang piramida itu, bisa beli di toko-toko. Nah, kalau misalkan beli di toko-toko itu dia masih tidur samping, kita bisa bikin sendiri aja, dilem,
nanti dia agak panjang sedikit supaya dia tidak masuk ya, tidak muat di situ. Nanti kan dia agak menjauh sedikit. Nah, nanti dia nggak mentok ya teman-teman semua. Kalau misalkan ya buat burung-burung kita ya yang standar sekitar 19-20 itu nggak mentok ya. Nah, kandang ya teman-teman semua. Kandang itu kita harus perhatikan juga. Dari ukuran berapa ke berapa itu, misalkan dari 15 sampai 17 itu kandangnya nomor 3 aja. Karena ekornya kan nggak mungkin mentok kalau misalkan kita menggunakan yang piramida itu. Kalau misalkan 20, 21 itu bisa menggunakan nomor 2. Nah, kalau udah di atas 22 itu biasanya nomor 1 supaya dia tidak nyampe ujung ke ujung. Nah, supaya kita mengatasi yang seperti itu, kita bisa menggunakan tangkringan yang piramida itu. Nah, itu buat teman-teman semua tidak masalah ya. Buat lomba kita tetap aja menggunakan yang piramida juga, itu nggak masalah ya teman-teman semua. Kalau misalkan mau diganti juga waktu kita kontes, kita lomba, tidak masalah juga. Jadi itu sebenarnya kesimpulannya ya teman-teman, tuh hal sepele. Kita harus perhatikan tidurannya di mana, di samping atau di tengah. Kalau di samping ya wajar karena ekornya mentok ya. Nah, kita bisa menggunakan solusi yang tadi, kita menggunakan tangkringan yang piramida itu. Kalau tidak juga bisa kita agak sedikit sempitin aja, nanti dia tidak bisa tidur di samping lagi. Nah, itu teman-teman semua tentang perawatan ya, supaya ekornya itu tidak rusak, tidak jelek. Jadi buat teman-teman yang baru melihara burung murai batu, jangan kaget nanti kalau misalkan dia patah-patah itu. Bisa kita solusinya yang seperti itu tadi yang saya bilang. Nah, terima kasih ya teman-teman semua sudah menonton. Sebelum selesai, kalau misalkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya bisa mendukung konten-konten saya, supaya bisa berkembang terus-menerus. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton. Salam sukses untuk Kicau Mania dan para pemain-pemain murai batu. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.